Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah dan juara sehingga kita kembali pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih dalam pembahasan Kitabus Shaum, masalah yang berkaitan dengan puasa. Walaupun puasa kemarin kita sudah laksanakan selama sebulan penuh, bulan Ramadan kemarin, diiringi dengan salawat serta salam, semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah pula kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbarainya dengan niat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasawuf karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid besar Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan lanjutkan qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah tidak mencicipi makanan dan yang lainnya, karena mencicipi itu hanya makruh. Jadi ketika kita sedang berpuasa, sunat tidak mencicipi. Mencicipi itu kita marasai ya. Kadang mencicipi yang bahasa orang memakan kadang marasai aja ya. Marasai apa namanya? Asam manisnya aja ya. Asam kan manis kan, ambar kan manis kan. Nah itu mencicipi itu kan. Menjulit lalu makan di lidah, rasa aja memang bila
bila masak, bila manis di lidah terasa. Cuma sekedar merasanya gitu aja, jangan ditakut. Nah itu jadi sunat tidak mencicipi makanan dan yang lainnya waktu puasa ya, karena mencicipi itu hanya makruh, hukumnya makruh ya. Artinya tidak sampai membatalkan puasa. Karena ditakutkan termasuk ke dalam tenggorokan, ditakutkan ya, termasuk ke dalam tenggorokan, atau takut termasuk ke dalam perut kalau diiringi dengan nafsu yang kuat. Jangan kalau diiringi dengan nafsu yang kuat, mungkin saja ya termasuk ke dalam perut atau ke dalam tenggorokan. Tetapi kalau memang diperlukan memamah makanan anak-anak, maka tidaklah makruh memperbuatnya. Tetapi kalau memang diperlukan memamah makanan anak-anak, maksudnya memamah makanan apa namanya balita, yang belum bisa makan yang keras-keras. Nah lalu orang tuanya memamahkan, menghaluskannya dengan mulut. Nah itu kalau memang diperlukan, itu jadi tidak makruh memperbuatnya. Hanya menghaluskan tadi ya, menghaluskan makanan yang keras. Dan biasa kita kayak kalau memberi makan anak yang masih kecil itu bahan atau benda yang keras itu pada bisa langsung disuapkan ke mulutnya, pasti dihalusin dulu ya, dihalusin dulu dengan mulut kita. Sunat tidak mengecup dan mencium istri atau jariyahnya pada mulutnya atau pada bagian tubuhnya yang lain, dan tidak berpelukan dan tidak menyentuhnya kalau tidak ditakutkan keluar sperma. Ini apa namanya ketika kita puasa. Dan haram memperbuat yang disebutkan di atas kalau ditakutkan keluar sperma atau akan membangkitkan syahwat yang membawa kepada senggama, sekalipun tidak sampai mengeluarkan sperma, karena perbuatan yang seperti itu diperbuat dengan sengaja yang membatalkan puasa. Ya. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau kita sedang berpuasa, itu jangan berpelukan dengan istri yang ada, apalagi jangan berciuman. Ditakutkan kalau sampai keluar, ya, kalau sampai keluar maka puasa kita menjadi batal. Makruh bagi orang yang berpuasa bersugi sesudah gelincir matahari. Makruh bagi orang yang berpuasa bersugi atau bersikat gigi sesudah gelincir matahari. Bersugi atau bersikat gigi adalah sesudah gelincir matahari, artinya sesudah zuhur
itu makruh. Sampai matahari terbenam, sekalipun dalam puasa sunnah, sekalipun puasa hari Jumat itu hanya puasa sunnah, apalagi wajib. Kalau bau mulutnya berubah disebabkan tidur atau karena menahan sesuatu makanan, disebabkan lupa, maka makruhlah bersuci. Kalau bau mulutnya berubah disebabkan tidur atau karena menahan sesuatu makanan, disebabkan lupa, maka makruhlah bersuci. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Dhuhfah. Nah, jadi memang kalau kita sedang berpuasa itu mulut kita ini sangat bau, ya, apalagi kita kerasan tidur, kerasan guring, bangun guring itu bau banget. Nah, ketika sedang bau-baunya mulut itu kita makruh bersuci, ya kan, sikat gigi, karena apa? Itu menghilangkan bau mulut kita tadi. Kalau kita bersuci atau bersikat gigi, dengan sendirinya bau mulut kita itu hilang. Nah, maka makruh hukumnya kalau sedang berpuasa. Kenapa? Karena bau mulut orang yang puasa itu di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi ya kan, bau mulut orang yang berpuasa itu tadi tidak boleh dihilangkan, ya kan, tidak boleh diubah, ya kan? Maksudnya supaya bau mulut tadi hilang. Atau bersikat gigi misalnya, itu tidak boleh, makruh. Makruh banyak makna dengan pada sampai kata makruh. Arti makruh itu apa? Makruh itu artinya perbuatan yang dibenci Allah, perbuatan yang apabila kita kerjakan tidak berdosa, ya, tetapi apabila kita tinggalkan itu mendapatkan nilai pahala. Itu makruh. Menggawinya ada berdosa, tapi kalau kita ada menggawinya, kita bisa menahan kita menggawi, maka itu nilainya pahala. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Dhuhfah dan Fathul Jawad, dan yang dikuatkan oleh Syekh Fatmi dalam kitabnya Nihayah, dan oleh Syekh Fatih Syarbaini di dalam kitabnya Mughni. Kalau bau mulut berubah karena tidur atau karena memakan sesuatu dalam keadaan lupa sesudah matahari tergelincir, tidaklah makruh bersuci. Dimakruhkan bersuci karena berubah bau mulut bagi orang yang berpuasa. Itu merupakan suatu fadilah. Karena itulah makruh menghilangkannya dengan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, "Lafaluhu wa misraimi yaumal qiyamah atyabu 'indallahi min rihil miski." Artinya, perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu pada hari kiamat terlebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Nah, itu perubahan mulut, artinya bau mulut orang yang berpuasa itu ya kan, di hari kiamat nanti di sisi Allah itu lebih harum daripada bau kasturi.
minyak harum kasturi itu minyak harum yang paling top ya, minyak harum paling bagus. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Yang dimaksudkan bau harum di sisi Allah yakni Allah memuji orang yang berpuasa dan Allah telah rela kepadanya. Itu maksudnya. Pujian Allah dan karenanya dan kerelaannya Allah bukan hanya terbatas pada hari kiamat saja, namun di sini hanya disebutkan hari kiamat. Tidaklah menjadi syarat terjadinya pujian itu, tetapi hanya disebutkan hari kiamat karena pada hari itu segala amal perbuatan manusia diberikan ganjarannya atau pahalanya. Dan dibatasi makruhnya bersugi sesudah tergelincir matahari, tidak dimakruhkan sebelumnya karena perubahan bau mulut kebiasaannya terjadi sesudah gelincir matahari. Sedang kalau mulut berbau sebelum gelincir matahari hanya disebabkan makanan saja, bukan karena puasa. Dan hukum makruh bersugi hilang sesudah tenggelam matahari. Nah, jadi kalau misalnya belum gelincir matahari itu tidak dimakruhkan bersugi. Tapi kalau sudah gelincir matahari kita sudah dan zuhur, nah itu makruh bersugi. Apa? Karena kebiasaan orang yang berpuasa itu kalau sudah lewat tengah hari untungnya berbau, ya kan? Bau perubahan mulut juga di saat itu. Tetapi kalau sudah tenggelam matahari, sudah berbuka puasa, kita tidak ada lagi, makruhnya hilang setelah. Cuma di saat puasa itu aja yang dimakruhkan. Kalau orang bertanya, disebutkan di dalam hadis bahwa darah orang yang mati syahid seperti bau kasturi di sisi Allah dan menghilangkannya hukumnya haram. Ini misalnya kalau ada orang bertanya disebutkan di dalam hadis bahwa darah orang yang mati syahid seperti bau kasturi di sisi Allah dan menghilangkannya hukumnya haram. Ya, menghilangkannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari bau kasturi dan tidak haram menghilangkannya dengan bersugi, tetapi hanya makruh. Artinya kenapa seperti itu? Maka apa perbedaan antara kedua hal ini? Jawabannya bahwa menghilangkan darah orang yang mati syahid itu menghilangkan fadilah keutamaan yang kita oleh orang lain, karena itulah haram. Sedangkan menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa adalah menghilangkan fadilah oleh dirinya sendiri, maka tidaklah haram, namun hanya makruh. Nah, itu perbedaannya. Artinya darah orang yang mati syahid itu ya di sisi Allah lebih harum, Pak. Berbau harum seperti minyak kasturi. Oleh karena itu haram menghilangkannya. Nah, sedangkan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi, tetapi hanya makruh menghilangkannya. Ada haram karena kenapa? Nah, karena udah sedih. Kalau orang yang mati syahid itu
Keutamaannya itu tadi karena menghilangkan orang lain, menghilangkannya tadi orang lain, makanya kada boleh. Nah kalau puasa tadi menghilangkan bau itu dirinya sendiri, ya dirinya sendiri. Andai kan orang lain yang menghilangkan, kemungkinan apa? Hukumnya pun haram juga, ya. Tapi itu dirinya sendiri yang menghilangkan bau mulut tadi. Makanya hukumnya hanya makruh. Karena itu haram bagi orang lain menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa dengan bersugi sesudah gelincir matahari tanpa izinnya. Nah, jadi bila bau mulut orang itu orang lain yang menghilangkannya, maka hukumnya pun haram tanpa seizinnya, ya, tanpa seizinnya yang orang tadi. Andai kan yang mengizinnya aja, karena jadi haram juga ya. Karena yang seperti itu menghilangkan fadilah disebabkan oleh perbuatan orang lain. Nah itu yang menjadi haram, ya, menghilangkan keutamaan fadilahnya itu tadi. Apabila orang lain yang menghilangkan, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau dirinya sendiri, nah itu hukumnya makruh saja. Bermenit 17 menit. 17 menit. Sunnah pada bulan Ramadan bagi orang yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarganya berbuat kebajikan dengan bersedekah baik kepada keluarganya yang tidak wajib baginya memberikan nafkah atau orang yang sekampung, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda bahwa ia lebih pemurah dari seluruh manusia dalam berbuat kebajikan, dan lebih-lebih pada bulan Ramadan sampai beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Nah jadi Nabi yang ketika bulan puasa, bulan Ramadan ini sini sangat pemurah, dan kita itu sangat sosial, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Dan sunnah memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari tentang isinya di bulan Ramadan ini, yakni membaca dengan secara berganti-ganti seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi membaca Al-Quran bersama dengan Jibril setiap bulan Ramadan, artinya bergantian. Itu tak harus kan? Bila tak harus artinya bergantian membaca, ya. Nah itu di bulan Ramadan aja, di bulan Ramadan ada haknya. Apalagi ibu-ibu pengajian, ya orang ibu-ibu pengajian, kajian mingguan. Sunnah beriktikaf di dalam masjid karena mengikut jejak Nabi SAW dan agar terpelihara dari pekerjaan atau perbuatan yang tidak patut. Teristimewa pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Nah jadi sunat beriktikaf di dalam masjid yang karena mengikuti jejak Nabi. Nabi kalau bulan puasa sendiri tanacan beriktikaf di masjid.
apalagi 10 terakhir daripada bulan Ramadan ya. Tancap sering i'tikaf. Maka terlebih utama memperbanyak i'tikaf, sedekah dan membaca Al-Quran di 10 terakhir. Karena Nabi SAW pada malam-malam yang seperti itu selalu giat beribadah melebihi dari malam-malam yang lainnya. Dan lagi diharapkan bahwa ibadah pada waktu itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 akhir bulan Ramadan. Tidak terjadi pada malam sebelum atau sesudahnya. Namun tidak tertentu malam yang keberapa dan malam yang ke-10 itu, tetapi selalu berubah-ubah dari satu malam ke malam yang lain. Dan yang sangat diharapkan terjadinya pada malam yang ganjil, yaitu malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi malam-malam Lailatul Qadar itu ada 6 tahunnya, ya kan? Ada 6 tahunnya. Berganti-ganti tentang malam ini, tentang malam ini. Cuma yang sering terjadi di malam-malam ganjil, ya kan? Malam-malam ganjil. Inilah kaul yang diperpegangi oleh penulis kitab Tuhfah dan Nihayah. Sebagai akibat ditetapkan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam 10 bulan Ramadan. Karena itu kalau suami berkata kepada istrinya, engkau bertalak pada malam Lailatul Qadar, maka jatuhlah talaknya pada malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kalau perkataan yang seperti itu diucapkan pada awal malam yang ke-21 atau sebelumnya, dan kalau diucapkan yang seperti itu pada siang hari yang ke-21, maka barulah jatuh talak pada malam yang ke-21 pada tahun yang akan datang. Terkecuali kalau dilihatnya malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-23 bulan Ramadan pada tahun disyaratkan jatuhnya talak, maka mungkin jatuh talak pada malam itu. Nah, barangkali sampai di sini aja yang dapat untuk sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga masuk ke dalam ampuni sama dosa-dosa kita, dosa tolak kita, kemudian kita dan kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan saudara mengabulkan segala hajat kita dengan hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan saudara memasukkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah sholawat burda, sholawat kamilah dan juga roti berantos yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya juara sehingga kita kembali pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita membaca sholawat kamilah, roti bulatos dan juga sholawat burda di setiap malam Jumat, diiringi dengan sholawat serta salam. Semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dan juga serta mencintai beliau, dan mudah-mudahan pula akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Akhlis li rabbika summa surra bi sawmi ta'atin wahjan bi su'in tub wa antan nadimu. Dzakara nadimu bi hadzal bait salasu syu'abin. Telah menyebutkan syair di atas pada ini bait ada 3 cabang iman. Wa yuqalu ala tartibi wa marrah, dan dikata orang atas susunan yang telah terdahulu. Wa syu'batul khamisatu wal arba'un, dan cabang iman yang ke-45 al-ikhlasu fil amali lillahi ta'ala, yaitu ikhlas beramal karena Allah Ta'ala. Qala al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali, Muhammad bin Hamad al-Ghazali, al-ikhlasu wal ikhlasu huwa ayyakuna muraduhu mahdud taqarrubu ila Allah Ta'ala. Arti ikhlas itu ujar Imam Ghazali bahwa adalah tujuan hamba itu tadi semata-mata taqarrub, ingin berhampir memalaki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrub ingin berapa? Memalaki aja kita, mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh dengan kita, ya seolah-olah. Padahal Allah itu maha dekat dengan kita. Kalau di Al-Quran itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ujar Al-Quran, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ujar apa? Ujar Allah lebih hampir kepadamu itu daripada urat leher kalian.
ya kan, lebih hampir, lebih dekat daripada leher. Nah, karena terlalu dekat kalau kita kalau melihat, ya kan, biasa kalau parah itu kadang kelihatan. Parah benar kalau misalnya kalau biji mata kadang melihat lagi, tapi kalau jauh kelihatan. Nah, jadi tujuannya tadi beramal itu hanya semata-mata taqarrub, ya kan, ingin berhampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama masalah, jikalau misalnya Anda kuring, seumpamanya nih, hatta yuriha nafsuhu, sampai artinya supaya dirinya itu lapang, ya taqawwa ala ibadah, supaya kuat beribadah, badahu sesudahnya tidur tadi, karena naumuhu ibadatan, karena naumuhu ibadatan adalah tidurnya tadi menjadi ibadah. Ya, misalnya kita anak kuring, niat di dalam hati anak kuring itu apa niatnya? Mengistirahatkan badan, ya kan, supaya nanti ibadah itu kuat, supaya kuat ibadah, ya kan? Karena kalau kada kuring, ada ibadah bisa kantuk-kantuk, ya kan? Kada fokus sesudahnya. Nah, tidurnya itu tadi dinilai ibadah. Wa kana lahu darajatul mukhlisin, dan adalah baginya derajat orang-orang yang ikhlas di ibadahnya. Wa man laisa kadzalik, dan barang siapa tidak seperti itu, babul ikhlas bil amal masdudun alaihi illa ala nudur. Maka bab ikhlas pada amal itu tertutup atasnya, ya. Namun kada kaya itu berarti ikhlas itu tadi tertutup di sini. Illa ala nudur, kecuali atas jarang. Wal ikhlasu yudaduhu al-isyraq, atau yudaduhu al-isyraq. Ikhlas itu lawanannya, kata lawanannya adalah syirik. Ya, ikhlas itu artinya apa? Lawan katanya syirik. Artinya pada ikhlas berarti ada syiriknya, ya kan? Misalnya beramal pada ikhlas berarti ada tujuan lain, kan? Bila ada tujuan lain berarti syirik, namanya, ya. Waqad warada fil khabar, telah datang di dalam khabar hadisnya, annal muraiya yud'a yaumil qiyamah bi arba'is asamin, bahwasanya orang yang ria itu nanti di hari kiamat dipanggil dengan 4 nama. Di hari kiamat nanti. Yang pertama, ya murai, dia orang nih, ya kan, wahai orang yang ria di hari kiamat nanti. Ya mukhadi'u, wahai orang yang tertipu. Ya musyriku, wahai orang yang musyrik syirik. Ya kafiru, wahai orang yang kafir ingkar. Nah, itu ada 4 nama itu nanti panggilan kepada orang yang tidak ikhlas beramal, artinya ria tadi, atau dapat dikatakan syirik dan kafir. Intah, ya, sampai di sini. Wa qala sahibu syarhi rasiyah, telah berkata orang yang mempunyai sahibah syarah wasiat ini, wa kamalu maqamil ikhlas, dan kesempurnaan maqam ikhlas itu yahsulu bi syuhudil abdi, hasil ia dengan pandangan mata batin hamba, anna amalahu sholihu, bahwasanya amalnya yang sholih itu adalah makhlukun lillahi ta'ala, makhluk bagi Allah Ta'ala, ala sabilil yakin, atas jalan yang yakin. Nah, jadi pandangan batin hamba itu kesempurnaan ikhlasnya, ya. Pandangan hati hamba, pandangan batinnya, bahwasanya amal yang soleh itu adalah makhluk Allah juga, ya kan, makhluk. Arti makhluk itu ciptaan Allah, bukan ciptaan kita, bukan timbul dari kita.
laisa lahu minhu, ya kan, tidak ada bagi si hamba tadi, bukan timbul dari hamba. Hamba itu adalah makhluk, artinya makhluk itu ciptaan Allah juga. Siwa nisbatit taklif, selain daripada itu dinisbahkan kepada perintah atau usaha pokok saja, ya usaha perintah. Wa man syahida amaluhu khalqan lillahi ta'ala, dan barang siapa pandangan matanya, pandangan batinnya bahwa amalnya itu makhluk Allah Ta'ala, ala sabil yakin, atas jalan yakin, lam yatlub alaihi thawaban, niscaya ia tidak akan menuntut upah, tidak akan menuntut upahan, pahala, ya kan? Karena pandangan batinnya tadi, amalnya itu tadi makhluk Tuhan juga. Ampun Tuhan maksudnya ya kan? Ampun Tuhan Bapak serang meminta upah. Walam tatruku abatul amal as-salasati, dan tidak akan timbul penyakit-penyakit amal yang tiga tadi. Wahia dia, yaitu dia wal kibru, takabur, wal ujub, dan ujub merasa bangga. Nah, jadi apabila pandangan batin hamba tadi bahwa amalnya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, atas jalan yakinlah, niscaya ia tidak akan menuntut pahala, tidak akan mencari upahan kita, dan tidak akan datang penyakit-penyakit amal yang tiga tadi, seperti riya tadi, takabur, dan ujub. Apabila pandangannya kayak itu ya, apabila kata itu, nah ada banyak aja kena itu datang ya lah, macam-macamnya, lalu penyakit amal tadi. Wasyubatu sadisatu wal arba'un, dan cabang iman yang ke-60 ke-46, al-farahu bit ta'ati, senang dengan taat, wal huznu ala fuqdaniha, dan duka cita kalau terlewatkan, ya, kalau ada sampah. Artinya apabila kau beramal tadi, artinya senang, dan apabila tertinggal lalu duka cita, artinya merasa rugi. Wan nadamu ala fi'il maksiat, dan menyesal atas perbuatan maksiat. Lakin la budda wa ayyakuna faqhu bi ta'ati, jadi min haitsu anha fadlun min Allah Ta'ala atau taufiqun minhu lahu. Dan tetapinya tidak boleh tidak bahwa kegembiraannya itu dengan taat tadi, dengan sekira-kira pandangan hamba tadi, annaha, bahwasanya ibadah tadi karunia dari Allah Ta'ala juga, dan hidayah petunjuknya, taufik ya kan, bantuan kita, taufik minhu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kada dibantu Tuhan, kada ada harapan kawan ya kan, kita misalnya malam ini ke sini, namun kada hidayah Tuhan, namun kada taufik Tuhan, mana bisa ke sini? Dia kan tajaran tupang kada kawan ya, tajaran koler. Nah, jadi itu kan hanya hidayah hati petunjuk Allah dan langsung taufik bantuan Allah juga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan olehmu, dengan karunia Allah itu dan dengan rahmatnya, maka dengan itu bergembiralah. Ini bila beramal tadi, ya kalau beramal itu gembira hati. Tetapi bila ketinggalan, rasa apa? Rasa duka cita, ya kan? Rasa rugi. Wala yang bagi ayamuna
kharajat min fi'lihi, dan tidak sugiannya bahwa kegembiraannya itu tadi dengan amal ibadah tadi karena bahwasanya itu timbul dari perbuatannya tanpa itu ya. Bahada madmumin, maka bahada madmumun, kalau kayak itu tercela. Kalau misalnya kegembiraannya itu karena timbul darinya, misalnya ya, karena timbul kekuasaannya nang kau beramal, itu disebut kalau seperti itu namanya tercela. Wala budda wa yakuna husnuhu ala fuqdani ta'ah ma'al qiyam biha. Dan juga tidak boleh tidak bahwa duka citanya itu atas tidak kawa beramal tadi, ketinggalan tadi, itu serta ma'al qiyam biha, serta mengkawinya dua ya kan. Artinya kawa aja mengkawinya dan cuma ketinggalan, aturannya itu kawa aja ya, tetapi terlewatan yang terlewatkan, nah itu ada menyesal artinya. Wa illa, kalau tidak, bahwa min alamat rizida. Kalau tidak seperti itu, artinya apa namanya taat atau taatan kita itu terlewatkan, tinggal biasa-biasa, ada pengaruh, ada rasa menyesal, ada rasa rugi. Itu jadi alamat orang yang tertipu binafsi dengan dirinya. Wa man lam yahzun ala fawatid doa, dan barang siapa tidak duka cita atas luputnya taat, wa lam yandam ala bila maksiat, dan tidak menyesal atas perbuatan maksiat, bahwa min alamati mauti qalbihi, maka itu tanda atau alamat mati hatinya ya. Artinya apabila kita ada sempat apa tadi luput kan gitu berbuat taat, atau misalnya bangun tengah malam jangan jangan daun ya kan. Nah kalau merasa menyesal sayangnya tanpa dia ada bangun bisa. Nah, atau misalnya pegawai maksiat tapi tidak menyesal, kadang ada rasa rugi ada. Nah itu alamat hatinya itu mati. Kalau Rasulullah bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu wa huwa mu'minun. Barang siapa hatinya gembira dengan sebab ia membuat apa, berbuat kebaikan, dan ia merasa rugi dengan sebab berbuat kejahatan, maka itu tanda orang yang beriman ya kan. Artinya apabila kita berbuat kebaikan tuh hati itu senang, gembira. Apabila kejahatan tuh rasa susah, hati rasa rugi. Nah itu tandanya orang yang beriman. Ujar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah barangkali sampai sini aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, guru-guru kita, jalan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat-hajat kita, biar dunia atau akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.